Tinggalkan Eropa, pemain keturunan Indonesia ini resmi susul Pratama Arhan gabung Bangkok United. Sukses digelar, Erick Thohir minta mertua Pratama Arhan rutin gelar turnamen usia dini. Sandy Walsh alami masa sulit di Jepang, 5 laga terakhir hanya jadi penonton. Perburuan Jai Ijes makin panas usai masuknya Aston Villa. Venezia FC pasang harga 10 juta euro. Timnas U23 Indonesia dihantui rekor buruk atas Malaysia jelang bertemu di ASEAN Cup U23 2025. Timnas U17 Indonesia dibagi dua oleh Nova Arianto. Tinggalkan Eropa, pemain keturunan Indonesia ini resmi susul Pratama Arhan gabung Bangkok United. Kabar mengejutkan datang dari salah satu pemain keturunan Indonesia. Pemain yang dimaksud adalah Ilyas Alhaf. Pada bursa transfer musim panas kali ini, Ilyas Alhaf dipastikan tidak akan lagi berkiprah di Eropa, lebih tepatnya di Belanda. Winger yang sempat digadang-gadang bakal menjalani proses naturalisasi timnas Indonesia tersebut resmi menyusul punggawa Garuda, Pratama Arhan, untuk bergabung dengan klub Liga Thailand True Bangkok United. Kepastian Ilyas Alhaf gabung Bangkok United setelah klub yang diperkuat Pratama Arhan itu secara resmi mengumumkan ke publik pada Sabtu 28 Juni waktu setempat. Ilyas Alhaf sebelumnya memperkuat klub SC Chambur yang berlaga di kompetisi Eerste Divisie atau Liga 2 Belanda. Kontrak pemain yang memiliki darah Belanda, Indonesia, dan Maroko ini dengan SC Chambur akan segera berakhir pada 30 Juni 2025 mendatang. Sehingga Ilyas Alhaf berhak untuk mempertimbangkan tawaran dari klub Liga Thailand itu. Musim lalu, Ilyas Alhaf mencatatkan 26 penampilan bersama SC Chambur di berbagai ajang. Dari 26 penampilan yang dilakoni Ilyas Alhaf bersama SC Chambur, winger yang sempat masuk radar timnas Indonesia itu ikut menyumbang 3 gol dan 1 assist. Pemain kelahir Rotterdam, Belanda itu tercatat pernah memperkuat beberapa klub Belanda. Sukses digelar, Erick Thohir minta mertua Pratama Arhan rutin gelar turnamen usia dini. Andre Rosiade Cup yang digagas oleh mertua pemain timnas Indonesia Pratama Arhan yang berlangsung di Asiop Training Ground Bogor sukses digelar. Mendukung adanya turnamen ini, Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang hadir buat menutup event ini berharap Andre Rosiade terus menggelarnya secara rutin. Turnamen yang memang dikhususnya untuk anak-anak usia belia ini mendapat sambutan positif dari masyarakat. Terbukti, banyak tim dari berbagai sekolah sepak bola atau SSB ikut meramaikannya. Yang menarik adalah tidak ada biaya pendaftaran buat peserta yang ikut turnamen ini. Bahkan, panitia menyediakan makan gratis selama event berlangsung. Saya berharap kejuaraan seperti ini, Pak Andre, jangan sekali ini saja. Saya berharap bisa berkali-kali, paling tidak setiap tahun itu harus ada, kata Erick Thohir. Selain itu, Erick Thohir juga mendorong langkah Andre Rosiade dapat ditiru oleh pecinta sepak bola di setiap daerah di tanah air. Ini bukti bahwa kepedulian sepak bola itu tidak hanya dilahirkan oleh PSSI saja, karena ketika semua individu membantu seperti Pak Andre ini luar biasa. Sehingga pembinaan dari bawah ini bisa lebih dimudahkan ketimbang PSSI bekerja sendiri. Coba kalau ada tokoh-tokoh dari provinsi lain seperti Pak Andre, luar biasa. Puji Erick Thohir. Menjawab apa yang diminta Erick Thohir, Andre Rosiade akan kembali menggelar turnamen usia muda dengan lebih besar pada 9 Agustus mendatang. Turnamen ini akan melibatkan 5 kelompok umur yakni U8, U9, U10, dan U11 juga U12, di mana nantinya
Andre berharap PSSI terus mendorong agar kompetisi sepak bola usia muda ini dapat terus dilakukan guna menghasilkan pemain timnas di masa mendatang. Andre Rosiade menegaskan digelarnya turnamen sepak bola usia muda ini merupakan bentuk komitmennya untuk menumbuhkan bibit-bibit pemain muda yang nantinya bisa menjadi pemain tim nasional Indonesia. Sandy Walsh alami masa sulit di Jepang, 5 laga terakhir hanya jadi penonton. Bek timnas Indonesia Sandy Walsh tengah menghadapi periode sulit dalam karirnya setelah hijrah ke kompetisi sepak bola Jepang. Harapan untuk meniti karir gemilang di Asia Timur justru berubah menjadi mimpi buruk. Sejak bergabung dengan klub raksasa J-League, Yokohama F. Marinos, performa dan menit bermain Walsh mengalami penurunan drastis. Bahkan, dalam 5 laga terakhir, ia hanya menjadi penonton dari bangku cadangan. Kepindahan Sandy Walsh ke Yokohama F. Marinos diumumkan secara resmi pada 19 Februari lalu. Di awal musim 2024-2025, karir Sandy Walsh di Jepang tampak menjanjikan. Di bawah asuhan pelatih asal Inggris, Steve Holland, ia mendapat kepercayaan penuh. Walsh tampil dalam 8 pertandingan J1 League dengan total 509 menit bermain, termasuk 2 kali tampil penuh dalam pertandingan melawan Kyoto Sanga dan Vissel Kobe pada Mei lalu. Namun, semuanya berubah sejak Yokohama F. Marinos mengambil keputusan besar pada April lalu dengan memecat Steve Holland akibat hasil kurang memuaskan. Posisi pelatih kemudian diisi oleh sosok lokal Hideo Oshima. Sejak saat itu, posisi Sandy Walsh di skuad utama mulai terpinggirkan secara perlahan tapi pasti. Dalam 5 pertandingan terakhir Yokohama F. Marinos, nama Sandy Walsh memang tercantum dalam daftar pemain. Namun, ia tidak sekalipun diturunkan ke lapangan dan hanya mengisi bangku cadangan hingga peluit akhir dibunyikan. Sebelumnya, ia sempat absen sepenuhnya dari daftar skuad dalam 3 pertandingan menghadapi Kashima Antlers, Matsuda Jelvia, dan Alvirek Niigata. Keputusan Oshima untuk mencadangkan atau bahkan menghilangkan nama Walsh dari skuad pertandingan menuai tanda tanya besar. Tidak ada keterangan resmi dari klub mengenai alasan teknis ataupun non-teknis di balik keputusan tersebut. Dugaan mulai bermunculan bahwa performa atau gaya bermain Walsh tidak sesuai dengan sistem yang diinginkan oleh pelatih anyar tersebut. Di sisi lain, ada pula kabar bahwa Walsh sempat mengalami cedera yang menyebabkan dirinya absen membela timnas Indonesia dalam beberapa kesempatan internasional. Perburuan Jay Ijes makin panas usai masuknya Aston Villa. Venezia FC pasang harga 10 juta euro. Ya, Kapten Timnas Indonesia Jay Ijes makin banyak diminati klub-klub di bursa transfer musim panas. Tutto Venezia Sport telah melaporkan bahwa Torino telah berminat dengan jasa Jay Ijes. Sebenarnya, Torino bukan pertama kali mengincar Jay Ijes. Usai bawa Venezia promosi, Jay Ijes jadi target nomor 1 transfer Torino yang kala itu dilatih oleh Paulo Vanoli. Meski Paulo Vanoli telah dipecat, Torino tetap memasukkan bek 24 tahun tersebut ke radar perburuan. Torino bukan satu-satunya tim yang ikut berburu Jay Ijes. Tutto Mercato mengabarkan bahwa Kapten Timnas Indonesia juga diincar oleh Udinese. Udinese dikabarkan telah mengajukan tawaran resmi ke Venezia. Namun, tawaran tersebut tidak terjadi karena Udinese menganggap tawaran Venezia terlalu mahal. Di laman TransferFeed juga menyebut Kapten Timnas Indonesia itu juga menarik perhatian tim Liga Premier Inggris Aston Villa. Hal ini menambah satu opsi tambahan buat Jay Ijes, apakah ini saatnya dia hijrah ke Liga Inggris di tengah ketertarikan banyak klub Italia seperti Bologna, Fiorentina, dan lainnya.
Kabar menyebutkan bahwa Venezia memasang harga 10 juta euro bagi klub yang berminat jasa Jay Ijes. Patut kita nantikan apakah Jay Ijes akan bermain di Liga Inggris atau tetap di Liga Italia. Timnas U23 Indonesia dihantui rekor buruk atas Malaysia jelang bertemu di ASEAN Cup U23 2025. Kedua negara dipastikan bakal berduel di laga terakhir grup A ASEAN Cup U23 2025. Duel Timnas U23 Indonesia versus Malaysia akan dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 21 Juli 2025 mendatang. Timnas U23 Indonesia perlu waspada menghadapi rival serumpunnya. Garuda Muda kesulitan menang saat berduel lawan Harimau Muda. Dilansir melalui PlayScore, Malaysia unggul dari Timnas U23 Indonesia dalam 5 pertemuan terakhir. Harimau Malaya mencatatkan 3 kemenangan atas tim Merah Putih. Bahkan, dalam pertemuan terakhir di fase grup Piala AFF U23 2023, Malaysia menang skor 2-1. Ketika itu, Timnas U23 Indonesia unggul lebih dahulu melalui gol Ramadan Sananta. Sayangnya, Malaysia sukses membalikan keadaan melalui brace pemain naturalisasi dari Skotlandia Fergus Yerndi. Malaysia pun meraup kemenangan comeback skor 2-1, sementara 2 kemenangan yang lain diperoleh Malaysia dalam fase semifinal SEA Games 2017 serta kualifikasi Piala Asia U23 2018. Malaysia menaklukkan Timnas U23 Indonesia dengan skor 1-0 dan 3-0. Sebaliknya, Timnas U23 Indonesia hanya meraup 2 kemenangan saja dalam 5 pertemuan terakhir. Namun, hasil yang diperoleh Timnas U23 Indonesia tidak terjadi dalam waktu normal alias 90 menit. Yap, 2 kemenangan Timnas U23 Indonesia diperoleh melalui babak adu penalti. Pertama, kemenangan Timnas U23 Indonesia terjadi dalam partai perebutan medali perunggu SEA Games 2021 di Vietnam. Timnas U23 Indonesia memenangi adu penalti dengan skor 4-3 usai imbang 1-1 di waktu normal. Kemenangan kedua terjadi di babak semifinal SEA Games 2013. Timnas U23 Indonesia juga menang melalui drama adu penalti. Garuda Muda menang 4-3 di babak adu penalti usai imbang 1-1. Tentu saja, hal ini harus diwaspadai oleh Gerald Vandenberg selaku juru taktik. Pasalnya, laga terakhir fase grup hanya digelar dalam 90 menit saja. Timnas U17 Indonesia dibagi 2 oleh Nova Arianto. Bukan skuad Pildun U17 2025 yang akan berlaga di EVA Liga 1. Melalui Instagram pribadinya, Nova Arianto mengkonfirmasi akan membagi 2 skuad Timnas U17 Indonesia saat ini. Hal ini demi juga berfokus untuk tujuan jangka panjang. Timnas U17 Indonesia akan dibagi 2 yang terdiri dari tim untuk persiapan Pildun yang berlangsung November dan tim yang dipersiapkan untuk Piala Asia U17 2026. Jika skuad untuk Pildun 2025 terdiri dari pemain-pemain kelahiran 2008, maka untuk Piala Asia U17 2026 akan diisi pemain kelahiran 2009 ke atas. Saat ini, Nova Arianto sudah membuka seleksi kepada pemain-pemain angkatan 2009 untuk mempersiapkan tim mendatang. Tim ini pula yang nantinya akan berlaga di kompetisi EVA Liga 1 musim 2025-2026. Nova Arianto memimpin langsung seleksi untuk skuad baru Timnas U17 Indonesia. Gelombang pertama digelar pada 24 sampai 26 Juni. Gelombang kedua pada 26 sampai 28 Juni dan gelombang ketiga dijadwalkan pada 28 sampai 30 Juni. Dalam seleksi ini, Nova Arianto juga tak menutup kemungkinan memasukkan pemain ke skuad untuk Piala Dunia U17. Skuad Timnas U17 Indonesia untuk Pildun akan menjalani pemusatan latihan di Bali pada Juli mendatang.
Ada penumpukan cairan di otot Kevin Dix, Borussia Mönchengladbach tak khawatir. Kevin Dix yang mengalami cedera saat memperkuat timnas Indonesia sempat membuat was-was klub Bundesliga tersebut. Setelah sempat memunculkan kekhawatiran, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa cedera Dix tidak separah yang dikhawatirkan. Dikutip dari laporan Der Westen.de, setelah dilakukan pemeriksaan MRI, tim medis Borussia Mönchengladbach memberikan indikasi positif. Meski masih terdapat penumpukan cairan di otot, cedera Dix diperkirakan ringan dan kemungkinan tidak memerlukan waktu pemulihan yang panjang. Diagnosis akhir memang belum diumumkan secara resmi, namun Dix disebut bisa bergabung lebih cepat ke sesi latihan tim yang akan dimulai secara resmi pada 6 Juli 2025. Kevin Dix juga masih memiliki waktu istirahat tambahan usai tugas internasional bersama Indonesia. Dix diharapkan menjadi pilar penting lini belakang Gladbach musim depan. Pelatih dan manajemen klub percaya bahwa pengalaman dan gaya bermain agresif Dix akan memperkuat skuad Die Fohlen dalam menghadapi ketatnya persaingan Bundesliga. Dix mengalami cedera saat memperkuat Indonesia dalam laga terakhir, kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Jepang. Pemain berdarah Belanda Indonesia itu harus ditarik keluar lebih awal karena mengalami masalah otot. Momen ini sempat memicu kecemasan di kubu Mönchengladbach, mengingat Dix juga baru pulih dari cedera serupa pada bulan April lalu ketika masih berseragam FC Copenhagen. Cocok gaya bermainnya, Ajax Amsterdam disarankan boyong bintang timnas Indonesia. Bintang timnas Indonesia, Dean James, dinilai cocok jika bergabung klub raksasa Belanda yaitu Ajax Amsterdam. Dean James saat ini berstatus sebagai pemain Go Ahead Eagles yang masih terikat kontrak sampai Juni 2028 mendatang. Akan tetapi, bek kiri timnas Indonesia tersebut dirumorkan bakal cabut. Sebelumnya AEK Athens menjadi salah satu klub yang gencar berminat mendatangkan Dean James. Menariknya kini laporan terbaru bahwa klub raksasa Belanda Ajax Amsterdam bisa saja ikut bersaing mendatangkan pemain berusia 25 tahun ini. Penyebabnya adalah Ajax Amsterdam dianggap bisa mengakomodir gaya bermain Dean James. Menurut laporan Football Transfers, Ajax Amsterdam memang sedang mencari bek kiri baru karena kemungkinan kehilangan Jorel Hato yang menjadi incaran beberapa klub. Media Belanda itu lantas merekomendasikan satu nama yang bisa direkrut oleh tim raksasa dari negeri kincir angin ini. Berdasarkan data yang ada, Dean James yang kini masih berstatus pemain Go Ahead Eagles menjadi rekrutan yang cocok bagi Ajax Amsterdam. Lebih jauh, Career Advice Tool juga menunjukkan bahwa Dean James adalah pilihan yang bagus untuk Ajax, tulis laporan Football Transfer. Bek kiri berusia 25 tahun itu memiliki club fit sebesar 78 dengan tim Amsterdam, di mana ia tampaknya sangat cocok dengan gaya bermain dan formasi yang disukai orang-orang di Johan Cruyff Arena. Lanjutnya, bukan hanya itu, harga pemain timnas Indonesia ini dianggap relatif murah. Menukil dari Transfermarkt, Dean James kini punya nilai pasar sebesar 31,29 miliar rupiah. Bukan hanya itu, Dean James juga sebenarnya tidak asing lagi dengan Ajax Amsterdam. Pasalnya, bek kiri timnas Indonesia tersebut pernah bergabung dengan Akademi Ajax Amsterdam di awal karirnya. Sayangnya, ia kemudian pindah ke Akademi FC Volendam pada 2014 silam. Karier Dean James memang kemudian lebih berkembang di FC Volendam hingga masuk ke tim utama pada 2020. Performa pemain keturunan ini impresif selama 3 musim bersama tim utama FC Volendam. Pada akhirnya, Dean James kemudian pindah ke Go Ahead Eagles pada 2023. Kini, bintang timnas Indonesia sudah menjadi andalan di Go Ahead Eagles dan membantu klubnya meraih trofi KNVB Cup 2024/2005. Erick Thohir waspadai revolusi besar Vietnam dalam naturalisasi Vietnam. PSSI dan Timnas Indonesia haram berpuas diri. Pemain-pemain tersebut bakal memberikan dampak nyata di level tim nasional.
Kita lihat penduduk Vietnam banyak sekali yang berada di Amerika, Australia, dan mancanegara imbuhnya. Mereka mengungsi karena ada perang Vietnam saat itu, sekarang diaspora akan ditarik untuk membangun sepak bola mereka. Lanjutnya, pria yang menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut meminta PSSI dan Timnas Indonesia harus waspada. Pihaknya mengharamkan seluruh insan sepak bola tanah air, termasuk Timnas Indonesia untuk cepat puas. Pihaknya juga meminta dukungan pemerintah untuk bisa melanjutkan langkah ke level lebih tinggi lagi. Kalau kita PSSI dan bangsa kita berpuas diri, pemerintah berpuas diri. Saya rasa kita akan tersusul lagi di sepak bola putra dan di putri masih kalah. Kita harus melakukan keseriusan untuk program jangka pendek dan panjang, ujarnya. Tak mau gagal, lagi Muhammad Ferrari ingin bawa Timnas U23 Indonesia juara ASEAN Cup U23 2025 di kandang sendiri. Ex-bek Persija Jakarta tersebut dipanggil oleh Gerald Vandenberg untuk pemusatan latihan Timnas U23 Indonesia di Jakarta sejak 20 Juni 2025 lalu. Ferrari jadi satu dari 28 pemain yang dipanggil juru taktik asal Belanda tersebut. Timnas U23 Indonesia rencananya bakal tampil di ASEAN Cup U23 2025. Gelaran tersebut bakal dilangsungkan pada 15 sampai 29 Juli 2025 di kandang sendiri. Timnas U23 Indonesia bakal satu grup dengan Filipina, Brunei Darussalam, dan Malaysia. Skuad Garuda Muda punya kenangan manis di turnamen ini. Mereka pernah merengkuh trofi tersebut pada edisi 2019. Pada edisi terakhir, Timnas U23 Indonesia gagal merengkuh trofi untuk 2 kali beruntun. Muhammad Ferrari dan kolega harus kalah dari Vietnam di partai final edisi 2023 di Thailand via adu penalti. Tampil di kandang sendiri tentu bakal memompa semangat ex-bek Persija tersebut. Dirinya optimistis bisa menebus kegagalan 2 tahun lalu di Thailand. Muhammad Ferrari pede bisa membawa Garuda Muda berpesta di kandang sendiri. Muhammad Ferrari memang belum pernah dilatih oleh Gerald Vandenberg. Namun dirinya bocorkan menu latihan yang diberikan juru taktik asal Belanda tersebut. Timnas U23 Indonesia diminta untuk bisa menguasai bola selama mungkin. Selain itu, aspek komunikasi jadi hal yang paling ditekankan selama pemusatan latihan. Timnas U23 Indonesia tidak akan memainkan uji coba sama sekali sebelum turnamen ASEAN Cup U23 2025. PSSI berani memberi target juara untuk tampil di edisi kali ini. Jay Idzes kemahalan Udinese akhirnya kibarkan bendera putih. Tim Serie A Italia, Udinese dilaporkan kibarkan bendera putih alias menyerah untuk mendatangkan pemain Timnas Indonesia, Jay Idzes, karena kemahalan. Udinese sejauh ini menjadi salah satu tim yang paling dikaitkan dengan pemain naturalisasi berdarah Belanda itu. Jay Idzes disebut-sebut cocok buat menggantikan posisi Jaka Bijol yang hengkang ke tim lain, yaitu Leeds United. Uang hasil penjualan Jaka Bijol masih belum cukup memboyong Jay Idzes ke Udinese karena tarif sang pemain cukup tinggi. Dilansir dari media asal Italia Tutto Mercato, Udinese kabarnya sudah menyerah mendapat tanda tangan kapten Timnas Indonesia itu. Di situs Transfermarkt, Jay Idzes diberi nilai sebesar 7,5 juta euro, setara 141 miliar. Angka itu jauh dibandingkan dengan saat Udinese mendatangkan Jaka Bijol dari CSKA Moskow pada 2022 dengan mahar 4 juta euro. Kabar kepindahan Jay Idzes memang sampai dengan saat ini masih menjadi isu hangat. Ia disebut akan hengkang dari Venezia menyusul klub itu degradasi meski kontraknya masih ada. Selain Udinese, Jay Idzes sebelumnya banyak dikaitkan dengan tim lain bahkan raksasa Serie A seperti Inter Milan, Juventus, dan yang terbaru adalah Lecce, kemudian Bologna. Harga tiket Timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 2025 paling murah Rp450.000. PSSI telah merilis harga tiket pertandingan Timnas Indonesia di Piala AFF
U23 2025, di mana yang termurah adalah Rp450.000. Piala AFF U23 2025 akan berlangsung pada 15 hingga 29 Juli mendatang di 2 lokasi. Venue pertama adalah Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, dan kedua yaitu Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi. PSSI menyiapkan tiket untuk menampung animo penonton dan supporter Indonesia yang ingin menonton langsung laga tersebut di SUGBK dan Stadion Patriot. Penjualan tiket dimulai sejak hari Senin, 23 Juni 2025 via Livin by Mandiri. Menariknya, ada sistem paket yang bisa dibeli pecinta sepak bola tanah air untuk pertandingan di SUGBK. Paketnya terdiri dari paket keluarga untuk 4 orang dan paket terusan untuk 3 pertandingan sekaligus. Termurah bisa didapatkan dengan harga Rp450.000 hingga yang termahal Rp1,8 juta untuk keluarga, kemudian untuk terusan dari mulai Rp450.000 sampai Rp1,3 juta. Harga berbeda untuk pertandingan di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, di mana paling murah Rp50.000 dan termahal Rp100.000. Sementara untuk penjualan tiket satuan akan dijual melalui website Kita Garuda ID dan dapat dipesan dalam waktu dekat. Adapun setiap pembeli tiket wajib mempunyai akun Garuda ID. Seluruh pembeli tiket pertandingan ini akan mendapatkan jaminan perlindungan asuransi. Lawan menarik diri Timnas Indonesia U23 batal gelar uji coba. Pelatih Timnas Indonesia U23 Gerald van den Burg mengaku timnya tidak menggelar laga uji coba melawan tim lain jelang bergulirnya Piala AFF U23 2025. Gerald mengaku sebelumnya memang ada agenda pertandingan uji tanding, namun batal karena calon lawan yang dihadapi menarik diri. Piala AFF U23 2025 akan berlangsung pada 15 sampai dengan 29 Juli mendatang di Jakarta dan Bekasi. 2 venue yang akan dipakai adalah Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta, dan Patriot Candrabhaga, Bekasi. Timnas Indonesia U23 saat ini sedang melangsungkan pemusatan latihan alias TC di Jakarta dari 20 Juni kemarin. Sebanyak 30 pemain dipanggil, namun sudah 2 dipulangkan oleh pelatih Gerald van den Burg. Nah, sebagai bentuk persiapan agar lebih maksimal, biasanya ada pertandingan uji coba dilakukan. Namun, Timnas Indonesia U23 batal menggelar agenda tersebut karena tidak ada lawan yang siap bertanding. Gerald van den Burg pun menegaskan dirinya tidak masalah jika Timnas Indonesia harus berlaga di Piala AFF U23 2025 tanpa laga uji coba. Ia ingin memanfaatkan waktu yang ada untuk menjalani persiapan, salah satunya dengan menggelar internal game. Di Piala AFF U23 2025, Timnas Indonesia U23 berada di grup A bersama Malaysia, Brunei Darussalam, dan Filipina. Brunei Darussalam akan menjadi lawan pertama Timnas Indonesia U23 yang pertandingannya berlangsung pada 15 Juli 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. 3 hari berselang atau pada 18 Juli, Timnas Indonesia U23 menjamu Filipina di tempat yang sama. Terakhir, Garuda Muda akan menantang Malaysia pada 21 Juli di SUGBK. Laga ini bisa berjalan seru karena ada gengsi di dalamnya. Timnas Indonesia U23 bisa dikatakan cukup berprestasi di Piala AFF U23 ini, meski pemegang gelar terbanyak adalah Vietnam. Skuad Garuda Muda pernah sekali juara, tepatnya pada edisi Piala AFF U23 2019. Pada Piala AFF U23 2019 yang digelar di Kamboja itu, Timnas Indonesia U23 juara usai mengalahkan Thailand 2-1 di final. Kala itu, pelatih yang membawa Timnas Indonesia U23 juara Piala AFF U23 2019 adalah Indra Syafri. Jika melihat lawan yang dihadapi Timnas Indonesia U23 di grup A, Malaysia akan jadi penantang terberat, meski Filipina dan Laos tak boleh dianggap remeh. Nantinya, hanya juara grup dan 1 runner-up terbaik yang akan lolos ke babak semifinal Piala AFF U23 2025.
Kejuaraan ini bagus untuk tim asuhan Gerald Vandenberg sebagai pemanasan sebelum terjun di kualifikasi Piala Asia U23 2026 pada September mendatang. Pelatih Gerald Vandenberg tidak membawa pemain-pemain terbaik di ajang ini, lebih memilih memaksimalkan mereka yang merumput di Liga 1. Kekuatan terbaik baru akan turun saat kualifikasi Piala Asia U23 2026 pada September nanti, karena itu merupakan gerbang awal menuju Olimpiade. Pecinta sepak bola tanah air tentu tidak bisa melihat nama-nama besar seperti Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, Ivar Jenner, Ramadan Sananta turun di Piala AFF U23 2025,